Halo semuanya, apa kabar? Jadi setnya sekarang agak berubah ya. Karena di video kali ini bukan di studio gua, tapi di studio Bapak Adimologi ya. Jadi kalian kalau nonton Cetit, nah itu harusnya sudah tahulah beberapa soal Bapak Adimologi. Coba diperkenalkan diri dong, Pak. Halo, perkenalkan gua Hamdi dari channel Adimologi. Jadi di channel gue ini basically ya mirip ya sama channelnya bapak yang satu ini, peripheral, handphone, foto video, tips and trick dan lain-lain. Ada SMR juga ya. SMR sih, terutama SMR sih. Ya. Jadi di video kali ini intinya sebenarnya cuman pengen, jadi kan kalian tahu ya, gue tuh sering bikin video soal rekomendasi barang-barang setup. Nah, cuman kan kalian tahu ya, itu gue tuh kalau bikin video itu selalu bergantungan sama brand misalnya ngirim atau apa. Nah, jadi gue pengen tidak mau bergantung kalau bisa gitu. Jadi gue tetap bisa bikin konsisten tiap bulannya. Jadi gue akan tuh sedikit konsepnya, jadi gue akan menghampiri rumah kawan-kawan gue atau siapapun, atau bahkan kalian kalau kalian mau disamperin, disutingin setupnya juga boleh gitu. Jadi gue pada dasarnya gue akan mampir, gue akan ngeliat setupnya kayak gimana, dan barang-barang yang kira-kira bisa direkomendasiin ke teman-teman sekalian itu apa aja gitu. Karena mau gimana pun ada beberapa barang-barang setup yang dipakai sama kita-kita tapi kita tidak pernah bahas juga ya kan. Betul. Jadi ya di sini pengen bantu rekomendasi juga buat teman-teman juga. Dan ya. ini setupnya agak beda dikit ya. Ya, let's go kita muter. Jadi kita langsung muterin aja. Let's go. Kita langsung ke setup yang pertama. Setup utama lah ya. Ini setup utama nggak sih? Bukan. Bukan. Ini Oke. setup palsu. Setup gimmick. Setup gimmick. Buat syuting top down, buat syuting yang butuh dasarannya hitam, backgroundnya hitam, di sini jadinya. Ini yang menarik itu menurut gua wall panelnya dulu sih, menurut gua ya. Oke. Wall panel mungkin boleh diceritakan nih apa gitu, belinya di mana gitu. Wall panelnya mungkin kalau kalian sering nonton channel gue ini tuh custom. Gue buat sendiri dari MDF, potong, terus gue tempel sendiri, cat sendiri. Jadi ini nggak ada di mana-mana. Beda nanti yang di sana nanti gue kasih lihat, itu yang nanti bisa kalian beli online gitu. Makanya ini kayak lebih unik ya sih. Terus dia dikasih strip ya, LED strip. LED strip ini mah dari kuning lah. Dari Bardi, dari Fan, macem-macem ya. Macem-macem lah ini ada. Gampang lah nyarinya kalau ini. Tapi habis berapa duit nih bikin satu sisi tembok gini? Di luar cat dan lain-lain sejutaan lah. Sejutaan? Jatuhnya lebih murah, cuman lebih capek. Oke, lanjut. Meja boleh lah meja. Meja ini apa nih? Meja ini kanibalan. Ya, atasnya pakai oxyhome 70 x 140, motif karbon warna hitam. Gue suka yang motif kayak gini, bikin video gampang. Fokusnya kalau yang pure hitam suka hilang-hilang fokusnya. Kakinya pakai punya Rexus Rise. Jadi dikanibalin, atasnya punya oxyhome, bawahnya pakai standing desk dari Rexus. Boleh nih Pak, ini apa nih barangnya nih? Nah ini sebenarnya supaya setema ya. Tema ini kan lebih ke moody, dark moody yang warnanya oranye gitu ya, warna-warna warm gitu. Dan ini gue pakai dari Ouch Slide. Ini magnetic lamp. Nah modelnya kayak gitu. Mati dia. Nah kayak gitu. Nah ini belinya di US ya, gue dikirimin waktu itu, jadi ini endorse sejutaan lebih, tapi di S1R ada 200-an ribu ya? 200 ribu. Sekarang murah banget ada di sini, jadi bisa kalian beli di Ace, nanti linknya dikasih. Lanjut ini nih. Apa namanya? D-Shelf. D-Shelf ini dari Oximus. Ya ini tipe yang pakai aluminium, ini bahannya aluminium. Rada mahal, sejuta yang panjangnya kayak gini, yang lebih pendek tuh 800 ribu. Terus ada LED-nya juga. Oh, ini bahkan bukan yang versi 800 ya? Bukan. Ini yang paling mahal ya ternyata. Yang mahal ini 1 juta harganya. Terus ada LED-nya di sini, bisa dinyalain. Tapi gua nggak mau nyalain, nanti takut dimarah sama Ocha. Jadi nggak gua nyalain. Terus menurut gue ini worth it banget sih. Sejuta bahannya aluminium. Material aluminium ya? Aluminium. Nah, ini boleh nih. Nah ini apa nih? Dari brand baru nih namanya Nix ya. Nah ini dia wireless charger. Ini nggak gua colok juga karena memang ini gimmick ya. Ini kalau dicolok bisa buat Apple Watch di sini, terus bisa buat AirPods. Jadi 3 in 1 gitu ya. Ini keyboardnya apa nih? Keyboardnya Mager 68 Pro. Mager? Iya, mager banget dia tuh. Jadi nggak gua jual. Ini loh mager. Ini Mager 68 gue di endorse waktu itu, tapi nggak gue jual karena ini keyboard magnetik dari Luminki yang gua suka, suaranya enak. Terus performanya juga bagus gitu. Mouse pajangan lah ya. Ini mouse pajangan yang gue sayang banget sih sama mouse ini, namanya mouse Love Free. Harganya 1,5 juta. Bentuknya lucu emang, ini sering nongol di iklan IG bentuknya gitu. Lucu banget. OLED-nya bisa nyala di sini, tapi ini lagi mati. Error, jadi nggak nyala dia. Bagus banget. Sama ini MX Master. Dan ini lanjut. versi benernya nih. Nah ini
Ini versi benernya buat productivity. Ini the best lah gitu. Ada side scrollnya. Harganya 1,5-an. Iya. Jadi ini sama ini sama, cuman ini estetik, ini fungsi gitu. Iya. Udah ya di setup ini ada lagi nggak nih? Setup. Oh paling perintilan-perintilan. Oh ini bracketnya gue lihat tadi juga bagus nih. Ini bracketnya Bracket paling mahal yang pernah gue coba ya. Ini dari Oxyhome juga, dari Oxymus. Ini heavy duty. Kebetulan ini tadinya buat nahan yang monitor curve. ultrawide. Ini paling kokoh, cuman harganya kokoh juga sih. Berapa sih harganya? 8,5 gitu ya Februari. 850.000. Nah, Oke. bracket doang gitu. Lanjut ke sudut yang selanjutnya. Ini juga menarik raknya. Gue pengen banget beli. Cuman tempat gue udah penuh ya. Coba Pak, ini apa Pak? Ini shelving sebenarnya buat kopi ya. Kebanyakan make ini kalau di konten tuh buat cafe. Oh oke. Gitu, ya. Bukan buat storage malah. Iya, tapi sebenarnya buat storage, storage. dia shelving buat naruh buku dan lain-lain. Cuman ini gua buat jadiin naruh barang display atau barang yang udah gua review tapi nggak ada tempatnya aja. Jadi untuk mempermanis aja sih. Namanya IKEA Fjalbo. Harganya? Mungkin salah ya nyebutnya. Harganya 1,5 juta. Ada yang versi lebih murah, ada yang versi lebih mahal, tergantung nih ada yang pakai pintu atau enggak. Gue pilih ada pintunya gitu, pakai magnet buat naruh barang yang istilahnya benar-benar udah selesai review atau pengen gue Simpen jual. situ gitu ya. Gue taruh di bawah sana gitu. Paling ini nih, boleh nih. Pajangan-pajangan termasuk acoustic panelnya. Oke, kita mulai paling atas ya. Ini lampu custom ya. Harganya sekarang ternyata 170.000 loh. Dulu cuma 120.000 gue beli. Naik ya. Terus dalamnya itu gue ganti pakai punya Bardi, jadi bisa diredupin, diterangin karena buat syuting. Tapi kalau misalnya emang nggak pengen buat syuting, beli aja 170.000 tuh udah siap pakai. Cuman rada terang aja. Terlalu terang. Ini kan Lebih soft lah Ya, buat di lebih soft. video gitu. Terus ini frame-nya gue beli di tukang frame ya. Terus kacanya gue pilih yang modelnya Dove, jadi nggak mantulin lighting karena di sini lightingnya banyak. Kalau gue pilih yang gloss jadi mantul sana sini. Ini harganya cuman 90-an ya. 90.000. Oh, kalau nggak salah lebih murah dari Termasuk sama isinya nggak sih? Nggak. Ini isinya gue beli di luar negeri, gue beli pakai PayPal. Jadi ini legal ya, gue nggak download nih. Gue beli sendiri $10 gitu kalau nggak salah. Terus nyetak di sini cuma 45.000-an gitu. Ya pokoknya bisa sesuai Sesuai kalian lah. Mau ibu juga bisa. Mau Wibu. ibu juga bisa. Oke, ini paling acoustic panel boleh nih. Acoustic panel gue juga bikin sendiri. Ini fully custom. Kayunya pakai kayu pinus, terus bagian dalamnya pakai Rockwool D80. Jadi benar-benar custom. Kainnya juga pakai kain buat jok ya. Jadi pakai Artesia fabric gitu. Jatuh ini yang di premium side, harganya lebih mahal. Dan kebetulan gue PO sih. Kayaknya gue bakal buka PO nih. Nanti kalau misalnya kalian minat bisa tanya langsung ke Luis deh. Ini ukurannya 60 kali 100 kalau nggak salah, atau 50 kali 100 gitu, gue lupa. Dan ini paling efektif buat ngilangin gema di ruangan. Ini tadi berapa harganya? Jadinya? Wah, itu nanti lewat DM aja lah. Oke. Soalnya Lu pada DM Bapak kalau mau gini ya. Kalau emang minat gitu. Kayaknya gue emang pengen bikin lebih banyak sih kalau mau. Ya, lanjut ke pojok yang terakhir. Ini setup yang benar-benar setup ya, Pak ya. Benar. Setup yang benar-benar setup. Jadi, ya kayak gini. Mungkin boleh dijelaskan Bapak satu persatu mau mulai dari mana bebas. Jadi ini setup putih yang gue bikin ketika gue mau bikin video Vantek retro waktu itu. Jadi emang setup ini ditujuin buat bikin itu. Dan setelah video itu selesai, nggak dipakai lagi. Nah, sekarang gue pindahin workstation gue dari kamar bawah ke sini akhirnya. Dan gue cukup seneng sih sama hasilnya, karena ini sesuai banget sama yang udah gue impi-impikan gitu, setup yang ini. Panel. Nah, jadi yang tadi itu wall panel di sebelah sana adalah wall panel yang kita harus bikin sendiri, ya kan? Memang lebih murah, cuman lebih capek, dan kalau nggak punya skill buat masang dan lain-lain percuma gitu. Beli aja ini, lebih murah. Wall panel ini harganya 90 sampai 100 ribu, belum termasuk ongkir ya. Untuk panjangnya itu 16 cm. Jadi tinggal dikaliin aja dinding kalian itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikaliin aja. Jadi misalnya 1,6 meter berarti butuh 10 batang. Yang artinya 1,6 meter 1 juta habisnya. Iya. Dan untuk tingginya itu dia sampai 3 Meter. meter, jadi tinggal dipotong gitu. Warnanya macam-macam. Bahannya PVC bukan kayu, jadi PVC doang dilapis. Memang nggak sedurable kayu. Sistemnya ditempel ya? Sistemnya ditempel, ada klip-klipnya, dan ini gampang sih masangnya. Dan
mungkin secara estetik lumayan lah gitu. Cuman agak umum aja kalau dilihat. Cuman menurut gua kalau Cuman keren tetap. Iya. Meskipun banyak yang pakai, tapi keren. Lanjut apa lagi nih? Gitu. Monitor. Ini monitor juga boleh lah ultrawide nih, keren. Oke, ini monitor yang tadinya ada di sebelah sana. Maka di sana itu memang securut sekecil itu. Iya, betul. Pakai Dell, ini pakai Cooler Master. Ya, ini 32 inch curve CW32 kalau nggak salah tipenya. Dan ini gua pakai buat editing karena resolusinya yang gede, jadi buat ngedit gampang. Walaupun buat main game gak enak. Ya, workspace-nya gede banget. Gak enak samsek main game pakai ini. Jadi gua kalau main game, gua potong nih resolusinya. Jadi 16:9 ya, tetap main. 16:9 gitu. Lanjut, paling ke Deshelf kali ya, Deshelf. Nah, ini dia Deshelf yang tadi gua bahas. Ini lebih murah dibanding yang tadi. Ini gua pakai punya Noir, terus gua custom juga. Bagian atasnya itu gua pakai papan dari S Hardware. Panjangnya 90 cm. Karena kebanyakan yang dijual di sini itu panjangnya 80 cm. Kurang panjang 110. Jadi kurang panjang. Gua akhirnya custom dengan warna putih ini. Bawahnya punya Noir, atasnya custom di S Hardware. Audio interface gua pakai Audien Evo 4. Ini gua udah beli mungkin sekitar 3 tahunan lebih lah kayaknya. Ini buat nyolokin ke Shure ya? Enggak. Oh, ini belum ada yang colok nih. Jadi gue sekarang karena Shure-nya ini bisa pakai USB-C, gue prefer USB-C langsung gue colok ke PC. Karena udah ada processingnya, gue nggak mau repot lagi tuning dan lain-lain, gue pakai langsung aja. Ini cuma buat dengerin headset doang. Iya, buat headphone. Karena dia ada headphone amplifier juga. Iya, buat amplifier gue pakai ini sama buat ke speaker. Gitu, bagus banget. Nah, ini mic-nya boleh nih dibahas nih langsung nih, pas Shure MV7 ya? Shure MV7 ini mic gue beli second dari Tech Manis waktu itu, dia jual. Gue suka sama karakternya, gue tuh kan cempreng ya. Nah, kalau pakai ini gue bisa agak lebih basi gitu. Jadi gue counternya di situ. Secara looks di video juga bagus lah gitu. Terus untuk armnya gue pakai Tron Max, serinya gue lupa nih Tron Max apa. Gue ada yang versi tinggi gini, ada yang versi yang pendek juga. Menurut gue dengan harganya memang agak mahal ya arm-arm kayak gini, tapi memang dipakainya emang lebih awet dan lebih kuat sih. Nah, untuk speaker pakai Edifier MR4, ini udah sekarang jadi umum ya, karena viral juga waktu itu. Warnanya putih, bagus, cakep, ada hitamnya juga. Terus dia udah bisa buat headphone juga. Harganya sekarang 1,5 juta. Gue beli waktu itu masih 1,2. Dan untuk bagian bawahnya ini ada risernya, itu gue beli 3D print gitu, supaya dia posisinya agak lebih tinggi dan langsung ke arah kuping gue sih, kayak gitu. Kalau nggak dimarahin siapa? Nanda. Nanti kemarin Fernanda Gunsang. Banyak yang suka marah emang di peripheral nih. RGB dimarahin Ocha, ya kan? Audio dimarahin Nanda. Kursi dimarahin Tech Manis gitu. Lampu dimarahin siapa? Lampu dimarahin gue yang marah nanti gitu. Desmet akhirnya Tenjin ya. Setelah kemarin gue berkunjung ke Tenjin Scrollworks ke tempatnya Kevin pas lagi launchingnya Dandadan ya sama Noir. Akhirnya gue beli ini. Rekomendasi dari Bapak Louis, ternyata match ke setup gue ini. Gue suka banget. Keyboardnya gue pakai Maxfit kemarin habis gue review, jadi masih gue pakai di sini. Kabelnya pakai kabel apa nih tipenya lu? Limo. Ini pakai kabel Limo dari Keep Smart. Terus mouse-nya ini mouse daily driver gue Lamzu Maya X Fanatic Edition. Fanaticnya nggak penting, tapi ini Maya X nih gue suka banget. Terus gamepad kebetulan gue lagi review ya, ada FlyDigi, Direwolf sama Dunfox, ada 2 di sini. Nanti gue juga review 2 ini, tungguin. Ya, ini gamepad cakep banget sih. Gitu. Terus ini ada Fantech Studio Pro. Ya, ini kadang-kadang gue pakai gitu kalau lagi iseng aja, lagi males pakai yang IEM gue. Untuk setup syuting, mungkin gue bahas ke bracket dulu ya. Ini bracketnya gue pakai buat ini karena yang di sana nggak gue pindah. Ini gue pakai Oximus D120 heavy duty juga. Bedanya kalau yang tadi itu di sana dia modelnya yang arm gitu, yang bisa ditekuk-tekuk, yang modelnya bisa ada pegasnya. Ini model yang fix, jadi yang tiang terus ada 2 batangan gitu. D120 ini lebih murah, cuma 400 ribuan, kuat nahan yang kayak gini. Oke, lanjut ya. Tadi meja, semua isi meja udah semua ya, rig apa segala. Nah, yang belum tadi meja. Mejanya ini custom juga ya sama. Atasnya gue custom 125 x 75 cm, warna putih buat nyesuaiin sama setupnya. Gue pilih yang lebar, soalnya gue sering syuting top down di sini. ASMR gue sering gue buat di meja ini juga, jadi gue butuh yang lebih luas gitu mejanya. Terus buat kakinya itu gue pakai Oxyhome FL40. Kalian bisa pilih Fantech yang gue mungkin tipenya lupa, nanti ditulis aja di bawah. Itu Tech Manis juga nge-review kemarin.
basically mirip banget sama meja ini, dan ini adalah meja paling heavy duty yang pernah gue cobain gitu. Gue naik kadang buat benerin atap, gue naiknya ke atas ini karena emang benar-benar kuat banget nih meja ini, benar-benar kuat, sekuat-kuatnya lah. Pokoknya meja paling gue pede buat gue naikin gitu. Terus terakhir kursi kali ya. Kursi. Ini kursi yang paling OP sih yang pernah gue review, ini namanya Steelcase. Kursi ini harganya 9 juta tanpa headrest ya. Cuman kalau dipakai enak banget, armrestnya paling smooth, backrestnya wah gila, ini pokoknya kursi enak deh gitu. Cuman buat justifikasi harganya 9 juta itu worth it apa enggak tergantung budget sih gitu. Kalau emang pengen yang benar-benar maksimal mungkin bisa beli kursi ini, tapi ya kebetulan gue memang kemarin nge-review jadi bisa nyobain kursi ini. Kursinya enak sih ya, cuma memang overly simple gitu nggak sih? Kayak buat 9 juta gitu menurut lo? Enggak sih, maksudnya Enggak ya? ketika lo harus duduk dulu gitu. Iya, tapi memang gue coba dulu sih enak sih ini, gue akuin enak ini. Ekspektasi gue kan mungkin 9 juta yang kakinya masih plastik. Terus yang kayak ya udah kayak kelihatannya biasa aja gitu. Tapi kalau lu udah duduk di sini berjam-jam kayak oke, 9 juta gitu. Terus kayak biasa kan kita lihat kalau kursi-kursi 2 juta, 3 juta tuh joknya pada gede-gede kan. Nah ini tuh joknya tuh kecil gitu kelihatannya ya. Iya. Tapi pas duduk enak-enak aja gitu. Enak gitu. Nyaman-nyaman aja. Terus kalau ini kan di setup yang ini ada kursi ini, kalau di setup yang bawah gue tuh pakai Oxy Home ya. N2. Oxy Home N2. Luis udah nyobain tuh enak, enak juga. 5 jutaan. Di 5 jutaan itu enak banget. Oke, jadi kayak gitu ya setupnya Bapak Adimologi, setupnya keren. Sebenarnya ini udah rada berubah ya. Pas gua kesini itu tuh ultrawide di sini keren banget sumpah gitu ya. Cuman ini dipindah jadi monitor yang kecil. Benar. Cuma nggak apa-apa. Di sini juga keren gitu. Karena gue pengen ngedit di sini. Ya. Tadinya ada 3 setup sama di bawah. Video yang sebelumnya, cuman akhirnya gue satuin di satu studio ini, yang otomatis akhirnya ultrawide-nya mesti gue pindah ke setup yang di depan sebelah sana yang tadi kalian udah lihat kayak gitu. Kayak gitu ya. Cuman nggak apa-apa, setupnya keren overall dan barang-barangnya juga keren-keren. Kayak wall panel gini-gini, pajangan segala macam sama rak nih sangat interesting sekali ya. Jadi kalau kalian ini semua linknya sudah ditaruh sama Ruben di bawah ya. Oke, gua rasa itu aja. Jangan lupa subscribe ke CTD sama Bapak Adimologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin boleh komen di bawah kira-kira gue nyamperin siapa lagi. Bye-bye guys.